Film ini diawali dengan terlihatnya seorang yakuza yang sedang dikejar mobil, yang pelakunya adalah Kisaki Teta dan Sano Manjiro atau biasa disebut dengan Abang Maiki. Dan ternyata Maiki sudah dipengaruhi oleh Kisaki sehingga ia membuat geng Tokyo Manji menjadi geng ugal-ugalan versi mafia. Kemudian scene berpindah kepada seorang pria bernama Takemichi. Dan ia tinggal di sebuah rumah kecil yang sangat berantakan. Lalu ia melihat berita tentang tawuran dua geng yang mengakibatkan satu cewek bernama Tachibana Hinata dinyatakan tewas. Dan ternyata Hinata adalah pacar Takemichi ketika ia di SMA. Mendengar kabar itu tentu saja membuat Takemichi menjadi sedih. Takemichi ini bekerja di sebuah toko kaset VCD. Di sana ia dimarahi bosnya karena ia terus mengulang siaran berita kematian Hinata di HP-nya. Bahkan si bos juga meledeknya dan mengatakan Takemichi harus segera mencari lacur untuk melepaskan keperjakaannya. Namun Takemichi tidak diambil hati. Dan setelah pulang kerja ia menunggu kereta di stasiun. Tapi tiba-tiba seseorang mendorongnya sampai membuatnya jatuh ke rel. Lalu kereta dengan sangat kencang melaju ke arahnya. Setelah itu ia merasa heran karena ia masih hidup dan ia malah terlempar ke masa lalunya ketika di SMA. Dan saat itu Takemichi mempunyai 4 sahabat, yaitu Akun, Yamagishi, Makoto, dan Takuya. Namun Takemichi masih merasa bingung dengan hal yang terjadi kepadanya. Dan ia pun beranggapan bahwa ini adalah kilas balik yang diberikan Tuhan agar ia bisa mengenang kembali masa-masa indah di sekolah sebelum ia mati tertabak kereta. Namun teman-temannya tidak mengerti dengan apa yang diucapkan Takemichi. Lalu Akun memberitahukan bahwa mereka hari ini akan gelut dengan anak kelas 2 SMA Shibuya. Mendengar hal itu membuat Takemichi ragu karena ia sudah lupa caranya baku hantam. Di perjalanan mereka pepelontongan. Dan setelah sampai di sana mereka malah didatangi dengan anak kelas 3 SMA Shibuya. Dan mereka tidak menyangka pemimpin Shibuya bukan temannya yaitu Masaru, melainkan dipimpin salah satu anggota Tokyo Manji yaitu Kiyomasa. Dan Masaru hanyalah kacungnya. Lalu Takemichi and the gang pun langsung dihajar habis-habisan oleh Kiyomasa hingga mereka menjadi budaknya. Dan hal itu membuat Takemichi marah karena kejadian itu sama persis yang dialaminya dulu dan ia tidak bisa merubahnya. Setelah itu Takemichi memutuskan untuk menemui Hinata di rumahnya. Dan ternyata benar, setelah sekian lama tidak bertemu, ia sekarang bisa bertemu kembali dengan Hinata. Hinata yang melihat Takemichi terluka, ia pun langsung mengobatinya. Meskipun Takemichi lemah, Hinata sangat mencintainya. Bahkan ia juga memotivasinya bahwa Takemichi selalu terlihat kuat di hadapannya. Setelah melihat wajah Hinata yang tulus, Takemichi pun bertekad untuk mengubah masa depan agar Hinata tidak mati dan selalu di sampingnya. Ketika ngehulang di taman, Takemichi melihat seseorang sedang dibully dan ternyata itu adalah adiknya Hinata yang bernama Tachibana Naoto. Melihat itu Takemichi berniat membantunya, namun ia malah pepelontongan dengan menendang ayunan dan berbalik kepada kepalanya, sehingga itu malah membuatnya malu di hadapan si pembuli dan Naoto. Lalu Takemichi memberitahu bahwa Naoto dan Hinata akan mati di 10 tahun kemudian akibat sebuah tawuran geng. Dan Takemichi juga meminta Naoto untuk selalu melindungi kakaknya dan mengingat ucapannya agar Hinata dan Naoto tidak jadi mati. Setelah itu Takemichi dan Naoto berjabat tangan, tapi tiba-tiba ia kembali lagi ke masa depan. Lalu Pak Polisi mengatakan bahwa ia telah diselamatkan oleh seorang detektif saat jatuh di rel. Dan ternyata detektif itu adalah si Naoto. Takemichi langsung menanyakan mengapa Naoto masih hidup. Dan ternyata itu akibat Takemichi yang mengatakan di 10 tahun yang lalu bahwa Naoto akan mati. Lalu si Naoto terus mengingat kata-kata itu dan ia juga kini menjadi seorang detektif untuk melindungi kakaknya. Dan hal itu berhasil mengubah takdirnya Naoto. Namun sayangnya takdir Hinata masih tetap sama, yaitu mati. Lalu Naoto membawa Takemichi ke rumahnya. Di sana Naoto memberitahu penyebab kematian Hinata disebabkan oleh geng Tokyo Manji. Lalu Naoto menyuruhnya untuk kembali ke masa lalu untuk mencegah pertemuan antara Abang Maiki dengan Kisaki Teta.
karena diduga Kisakilah yang telah membuat Maiki jadi brutal seperti sekarang, dan juga harus bisa merubah takdir Hinata yang mati. Setelah mendengar cerita Takemichi yang berjabat tangan di taman, dengan cerdasnya Naoto menyadari bahwa Takemichi bisa ke masa lalu jika berjabat tangan dengannya. Awalnya ia ketakutan, namun demi Hinata ia pun mau melakukannya. Dan benar saja, Takemichi langsung kembali lagi ke masa lalu. Namun di sana ia berada di situasi suram karena ia dijadikan bahan judi oleh Kiyomasa dengan cara baku hantam 1 lawan 1. Tapi hanya dengan 1 tonjokan saja Takemichi langsung tepar. Saat dia sadar, ia melihat Akun berencana membunuh Kiyomasa dengan pisau. Lalu Takemichi teringat bahwa dulu Akun masuk penjara akibat menusuk Kiyomasa. Ia pun langsung mencegahnya agar bisa merubah takdir Akun. Lalu Takemichi memberanikan diri mengajak Baiwan Kiyomasa. Dan ia juga mengatakan kalau menang, Kiyomasa harus mempertemukannya dengan pimpinan Tokyo Manji, yaitu Abang Maiki. Mendengar itu, Kiyomasa merasa diremehkan. Ia pun langsung menghajarnya tanpa ampun. Tapi karena tekad Takemichi kuat untuk merubah takdir Hinata, ia pun terus berusaha untuk berdiri dan terus mengatakan ingin bertemu dengan Maiki. Dan hal itu membuat Kiyomasa geram. Lalu ia memutuskan untuk membunuhnya dengan tongkat bisbol. Namun tiba-tiba Abang Maiki dan wakilnya bernama Draken datang ke sana. Melihat hal itu, Draken memarahi Kiyomasa karena telah mencemarkan nama baik geng Toman dengan mengadukan orang. Tapi Maiki tiba-tiba menghampiri Takemichi dan mengajak ia untuk menjadi temannya, yang membuat Takemichi terkejut. Setelah itu, Abang Maiki menanyakan siapa dalang semua ini, dan semua orang langsung menunjuk ke arah Kiyomasa. Melihat hal itu, Abang Maiki langsung melingkarnya hingga tepar. Karena kejadian itu, Takemichi and friend kini tidak jadi budaknya Kiyomasa lagi. Kemudian Takemichi memutuskan menemui Hinata dan mengajaknya melihat kembang api bersama. Ketika ia ingin memegang tangannya Hinata, ia malah salah pegang. Dia memegang tangannya Naoto, dan tentu saja hal itu membuat ia kembali ke masa depan. Setelah sadar, ia memarahi Naoto karena telah merusak momen indahnya. Lalu di sana Naoto menjelaskan sebuah kejadian ketika Takemichi menjelajah waktu. Dan ternyata tubuh Takemichi di masa depan menjadi koma. Lalu Takemichi memberitahu bahwa ia telah berhasil bertemu dengan pimpinan Toman. Namun ia tidak berhasil menemukan keberadaan Kisaki Teta. Mendengar hal itu, Naoto menyuruh Takemichi untuk membunuh Maiki saja, sehingga pertemuannya dengan Kisaki tidak akan pernah terjadi kalau Maiki mati. Dan sekaligus kematian Hinata tidak akan pernah terjadi. Keesokan harinya Takemichi pergi lagi ke masa lalu. Tiba-tiba ia kaget melihat Maiki dan Draken datang ke sekolahnya. Tetapi mereka dihadang oleh anak kelas 3. Tapi dengan santunya Maiki dan Draken membantai mereka semua. Lalu ia mengajak Takemichi untuk pergi main keluar sekolah. Bahkan Maiki dan Draken menyuruh anak kelas 3 yang polontong tadi untuk tiarap dan menjadi karpet mereka. Saat di gerbang, tiba-tiba Hinata datang dan langsung menampar Maiki karena ia beranggapan bahwa Maiki adalah orang yang selalu gelut dengan Takemichi. Draken yang melihat ketuanya ditampar langsung mengancam Hinata sampai membuat tangannya gemeteran. Lalu Takemichi dengan nekat menyuruh Draken melepaskan Hinata. Ia juga mengatakan bahwa ia akan melindungi Hinata dan akan melawan orang yang berani mengganggunya. Maiki yang mendengar itu mengancam Takemichi dan hampir menonjoknya. Namun ternyata itu hanyalah prank. Meskipun ia dikenal sangat brutal, ternyata Maiki juga tidak bisa menyakiti seorang wanita. Mendengar hal itu, Hinata pun meminta maaf karena kesalahpahaman dan telah menampar Maiki. Setelah itu mereka pun sasapedahan. Di sana Maiki mengungkapkan alasan mengapa ia ingin berteman dengan Takemichi. Dan itu karena kepribadiannya Takemichi yang tidak takut kepada siapapun demi melindungi orang yang ia sayangi.
Dan hal itu sama persis dengan kepribadian kakaknya Maiki yang sudah mati. Lalu Maiki juga mengatakan bahwa ia bercita-cita ingin mewujudkan geng Toman menjadi geng yang solidaritasnya tinggi kepada teman-temannya sendiri. Takemichi yang mendengar itu langsung meyakini bahwa Babang Maiki adalah orang baik dan tidak mungkin membunuh Hinata di masa depan nanti. Lalu Maiki menyuruh Takemichi datang nanti malam karena ada kopdar anggota Toman. Dan malam harinya ia pun pergi ke sana. Namun ia malah ditakut-takuti oleh anggota Toman. Bahkan Kiyomasa juga ada di sana dan ia juga mengajak Takemichi untuk berdamai. Namun ternyata ia membohonginya dan menganggap Takemichi masih budaknya. Lalu tidak lama kemudian datanglah Maiki dan Draken. Seketika membuat semua orang langsung hormat kepada mereka. Di sana Draken menyuruh Kiyomasa untuk pergi karena ia sudah dikeluarkan secara resmi dari geng Toman. Lalu Maiki mengumumkan salah satu anggotanya yang bernama Pacin sedang dalam masalah, yaitu karena temannya yang ditenggelan oleh geng Mebius yang dipimpin oleh Osanai. Bahkan Osanai juga menghajar pacarnya teman Pacin hingga bonyok sampai harus dirawat di rumah sakit. Mendengar hal itu, Maiki si ketua memutuskan untuk menyerang geng Mebius. Saat kembali ke masa depan, Naoto memberitahunya bahwa Akun telah bergabung dengan geng Tokyo Manji. Dan itu akibat Takemichi mencegah Akun untuk membunuh Kiyomasa, sehingga masa depan Akun pun berubah. Lalu Takemichi memutuskan untuk menemui Akun untuk mencari informasi tentang Kisaki dan Babang Maiki. Saat sampai di sana, Takemichi langsung disambut oleh pegawainya dan ia juga diantar ke ruangannya Akun. Terlihat di sini penampilan Akun berubah dan ia kini berpenampilan seperti bos gangster yang kaya. Lalu Akun mengobrol nostalgia masa SMA saat bersama Takemichi. Namun tiba-tiba Akun mengaku bahwa ialah yang telah mendorong Takemichi ke rel kereta. Dan ia juga melihat Takemichi diselamatkan Naoto. Lalu ia menyimpulkan kalau Takemichi bisa ke masa lalu. Lalu Akun mengatakan bahwa ia sekarang menjadi budaknya Kisaki, karena dulu ia tidak bisa gelut dengan Kisaki saat duel. Lalu ia memberitahu bahwa Babang Maiki kini telah berubah menjadi arogan semenjak kematian Draken. Dan ia juga mengatakan kalau Takemichi harus menyelamatkan mereka. Setelah mengatakan itu semua, Akun langsung ngajeleng dari atas gedung dan mati. Melihat kematian sahabatnya, sekarang Takemichi menyadari bahwa bukan hanya Hinata yang harus diselamatkan. Akun dan Draken juga harus ia selamatkan. Keesokan harinya Takemichi dan Naoto mencari informasi tentang kematian Draken. Dan diketahui Draken tewas dengan cara ditusuk ketika geng Toman berperang dengan geng Mebius. Lalu Takemichi pergi lagi ke masa lalu untuk menyelamatkan Draken. Dan ia pun bertemu kembali dengan si Akun yang diketahui di masa depan telah mati, yang membuat ia sangat senang. Setelah itu Takemichi memutuskan untuk mengikuti Bang Maiki dan Draken. Saat itu mereka berdua sedang menjenguk pacar teman Pacin di rumah sakit akibat dihajar oleh geng Mebius. Namun tiba-tiba orang tua gadis itu menyalahi Draken dan Babang Maiki sebagai penyebab putrinya seperti itu. Maiki mendengar itu awalnya tidak terima, tapi Draken menghentikannya dan memaksa Maiki untuk hormat kepada orang tua. Dari sinilah Takemichi menyadari bahwa Draken adalah hatinya Maiki. Kemudian Takemichi mengikuti mereka berdua yang pergi ke sebuah gedung kosong. Dan di sana ternyata ada anggota Toman juga yang sudah siap tawuran. Lalu Takemichi memberanikan diri untuk meminta Maiki membatalkan tawuran dengan geng Mebius. Pacin yang mendengar itu tidak terima dan langsung memukul Takemichi. Lalu Maiki mengatakan bahwa mereka akan tetap tawuran karena geng Mebius sudah datang ke sana. Dan benar saja terlihat geng Mebius yang dipimpin Osanai telah membawa pasukannya yang se-RW untuk menyerang Toman terlebih dahulu. Tapi Pacin yang ingin membalaskan dendam temannya, ia pun maju dan mengajak Osanai untuk Baiwan.
Di sini Pachin terlihat sangat terpojok melawan Osanai. Namun Maiki mengatakan kalau Pachin belum kalah karena tidak meminta bantuan. Hingga akhirnya Pachin tepar dan tidak sanggup lagi melawan, yang membuat Maiki langsung maju. Dengan satu lingkaran saktinya saja membuat Osanai langsung tepar. Tapi ternyata ia masih bisa bangkit dan ia mengambil botol untuk menyerang Maiki. Tapi untungnya Draken berhasil mencegahnya. Lalu Draken menghajarnya terus-menerus hingga benar-benar pingsan. Melihat Draken yang tertusuk, Takemichi menganggap itu adalah alasan kematian Draken. Tapi ternyata di sini Draken masih terlihat jag-jag. Karena kekalahan Osanai, Draken pun mengumumkan bahwa geng Mebius kini harus bergabung di bawah naungan Tokyo Manji. Karena peperangan dengan Mobius telah selesai, Takemichi menganggap takdir kematian Draken sudah berubah. Dan ia pun mengajak Hinata untuk ngedate ke sebuah festival. Tapi ketika di sana ia melihat beberapa anggota Mobius ada di sana. Lalu Takemichi pun memutuskan untuk mengikuti mereka. Lalu ia melihat Kiyomasa kini telah bergabung dengan geng Mobius. Bahkan ia juga berencana balas dendam kepada Draken karena telah mengeluarkannya dari Toman. Dan ternyata Takemichi baru menyadari kalau ia belum merubah takdir kematian Draken yang akan terjadi pada malam festival. Namun tiba-tiba Takemichi terciduk oleh anggota Mobius dan langsung dihajar oleh mereka hingga tidak berdaya. Lalu Kiyomasa menyuruh anak buahnya untuk melakban Takemichi agar ia tidak membocorkan rencananya untuk membunuh Draken. Tidak lama kemudian Hinata datang ke sana dan melihat Takemichi yang terikat. Namun Takemichi merasa tidak berguna dan tidak bisa merubah apa-apa karena ia tidak sekuat Abang Maiki dan Draken. Namun Hinata terus menyemangatinya. Dan Hinata mengatakan kalau Takemichi kuat, di mana ia menceritakan awal pertama mereka bertemu. Ketika Takemichi menyelamatkan Hinata yang dimarahi pembeli dan ia berpura-pura gila agar bisa menyelamatkan Hinata. Setelah termotivasi, akhirnya Takemichi mulai bangkit dan memutuskan untuk pergi lagi demi menyelamatkan Draken. Sedangkan di tempat lain Draken yang sendirian didatangi oleh pasukan Mobius, di mana mereka menganggap untuk mengalahkan monster hanya dengan mengeroyoknya. Lalu Draken pun ditenggelan Kusaerwe. Namun sebagai wakil Toman ia bisa mengimbangi musuhnya meskipun keroyokan. Namun hingga akhirnya ia mulai kewalahan karena kecapean untuk menghadapi mereka. Namun di sini Draken masih bisa pepelontongan ketika mendengar suara motor Maiki. Dan ternyata benar Maiki datang. Juga terlihat membawa pasukan anggota Tokyo Manji untuk tawuran. Takemichi yang baru datang langsung mencari keberadaan Draken. Namun ternyata ia terlambat karena Kiyomasa sudah berhasil menusuk Draken. Melihat hal itu Takemichi berlari untuk menyelamatkannya. Karena Maiki yang terus dihadang anggota Mobius, ia pun mempercayai Draken kepada Takemichi. Dan Takemichi dengan badan kecilnya berusaha mengendong Draken yang badan besar untuk dibawa ke rumah sakit. Namun ketika di perjalanan ia dihadang oleh Kiyomasa. Lalu Draken yang masih sadar menyuruh menurunkannya karena Draken akan menghajarnya. Namun kali ini Takemichi memutuskan untuk melawannya dengan tangannya sendiri. Tapi seperti biasa Takemichi terus ditenggelan. Namun karena tidak pantang menyerah ia terus bangkit untuk melawan Kiyomasa. Hingga akhirnya Takemichi mendekek Kiyomasa sampai kehabisan napas hingga tepar. Sedangkan di tawuran Maiki berhasil membantai geng Mobius.
Setelah itu semua anggota Toman berkumpul di rumah sakit dengan perasaan panik menunggu kabar dari dokter. Tapi Mikey malah terlihat santuy dan memberikan anggotanya makan. Lalu ia mengatakan kalau dari dulu Draken selalu menepati janjinya. Dan Draken tidak akan mati hanya karena ditusuk. Tidak lama kemudian dokter keluar dan memberitahukan bahwa Draken telah selamat. Mendengar hal itu, Mikey menjauh dari semua orang dan menangis untuk meluapkan kekhawatirannya kepada Draken. Yang ternyata ia menyembunyikan kekhawatirannya itu di hadapan semua anggota Toman. Di akhir film, Takemichi kembali ke masa depan yang terlihat sedang berlari dengan semangat. Terlihat juga Akun yang masih hidup dan menjadi pegawai salon sesuai yang ia inginkan. Draken yang tidak jadi mati. Dan karena perjuangan Takemichi untuk merubah masa depan geng Toman, hingga akhirnya ia ke rumah Hinata dan melihat Hinata yang masih hidup. Di masa lalu, tepatnya 10 tahun yang lalu, kita diperlihatkan dengan sekelompok geng motor bernama geng Valhalla yang sedang melakukan penyerangan besar terhadap geng Toman alias Tokyo Manji divisi ketiga. Dalam penyerangan itu, geng Valhalla pun membantai habis sebagian geng Toman hingga tidak berdaya. Di tengah peperangan itu, kita diperlihatkan dengan seorang pria beranting dengan tato di lehernya yang mengenakan baju geng Valhalla dan ia menghampiri geng Tokyo Manji untuk menghajarnya. Yang ternyata orang ini adalah Kajutora, mantan anggota geng Toman yang kini telah resmi menjadi geng Valhalla. Lalu ia pun menyerang bekas gengnya dulu alias berkhianat. Sedangkan di bawah atap terlihat salah satu anggota geng Toman yang sedang berusaha menahan dan melawan geng Valhalla yang sedang mengeroyoknya. Meskipun sendirian, si pirang ini mampu menahannya dan lumayan cukup kuat cuy. Dan sudah pasti kalian tahulah siapa si pirang ini. Ya, betul, ia adalah Pak Chin, ketua divisi ketiga di geng Toman. Di tengah baku hantam itu datanglah geng Valhalla yang bernama Osanai yang langsung menumbangkan Pak Chin dengan satu tendangan saja. Tidak hanya itu, ia juga langsung menyuruh pasukannya untuk menelanjangi Pak Chin dan membakar baju geng Toman sebagai bentuk penghinaan terhadap geng Toman. Merasa tidak terima, Pak Chin pun mengambil sebuah besi tajam dan langsung menusukkannya kepada Osanai. Dan tentu saja ia pun langsung tewas di tempat. Tanpa sadar, kejadian ini pun akan tambah memicu besar peperangan lagi antara geng Valhalla dan geng Toman. Dan film Tokyo Revengers Bloody Halloween pun dimulai. Lalu cerita pun dibawa ke masa sekarang. Lalu kita diperkenalkan dengan seorang pria lusuh jamet wibu yang baru saja terbangun dari tidurnya. Dia bernama Takemichi, karakter utama di film ini. Dan seperti biasa, Takemichi pun harus segera pergi ke tempat kerjanya sebagai kasir toko. Saat tengah bekerja, ia pun tidak sengaja kepikiran bahwa dirinya itu telah berhasil menyelamatkan mantan pacarnya di masa lalu. Yang mana di Tokyo Revengers pertama, mantan pacarnya itu sudah meninggal akibat dibunuh oleh segerombol geng. Akan tetapi ia mampu menyelamatkannya dengan pergi ke masa lalu untuk merubah takdir di masa depan. Dan sedikit penjelasan saja bahwa Takemichi ini mampu teleport dan kembali ke masa lalu untuk merubah atau mencegah hal-hal buruk di masa depan. Dan untuk pergi ke masa lalu, ia pun harus berjabat tangan dengan adik mantan pacarnya sendiri yang bernama Naoto. Oke, lanjut. Mengingat hal itu, ia pun langsung pergi ke sebuah apartemen untuk menemui mantan pacarnya yang bernama Hina. Dan ia pun sangat bahagia sekali ketika melihat orang yang ia sukai hidup kembali. Lalu Takemichi pun masuk untuk mengobrol dengan Hina sambil membahas tentang masa lalu mereka berdua. Di sana terlihat juga sudah ada Naoto yang ikut mendengarkan keromantisan mereka berdua. Merasa telah menjadi nyamuk, Naoto pun memilih untuk keluar saja dan meninggalkan Takemichi yang sedang mengobrol dengan kakaknya itu. Namun merasa obrolan mereka mulai membosankan, Takemichi dan Hina pun memutuskan untuk keluar juga sambil menikmati malam yang indah ini.
Di dalam mobil, Hina pun mengajak Takemichi untuk merayakan acara Halloween bersama untuk mengenang masa-masa indah mereka di masa lalu ketika masih berpacaran. Mendengar hal itu, Takemichi pun langsung menyetujuinya. Dan singkatnya mereka berdua pun pergi ke sebuah kafe untuk ngopai. Sebelum duduk, Hina pun memberanikan diri untuk menanyakan alasan kepada Takemichi yang telah memutuskannya ketika di masa lalu. Mendengar hal itu, sontak saja Takemichi pun langsung panik dan tidak bisa menjawabnya. Dan ia pun bingung karena yang ia ingat, Hina lah yang telah memutuskannya. Dan saking paniknya, ia pun langsung pergi ke toilet untuk menenangkan diri dulu. Merasa sudah tenang, Takemichi pun keluar lagi dari toilet untuk menjawab pertanyaannya dari Hina. Namun ketika berada di luar, ia pun sangat terkejut dikarenakan Hina yang sudah tidak ada di sana. Yang ternyata Hina sudah kembali masuk ke dalam mobilnya karena merasa kecewa dengan Takemichi yang tidak menjawab pertanyaannya. Mengetahui hal itu, Takemichi pun keluar dari kafe itu untuk menyusul Hina yang sedang berada di dalam mobil. Ketika di perjalanan, ia pun tidak sengaja berpapasan dengan seorang pria beranting yang ujung-ujung mengatakan bahwa sayang sekali Takemichi tidak berada di dalam mobil itu. Padahal ia sangat ingin sekali menyikat Takemichi sekaligus. Dan entah apa maksud dari perkataan itu. Mendengar hal itu, Takemichi pun langsung panik dan langsung berlari ke parkiran. Hingga sampai di sana, ia pun sangat terkejut sekali ketika sebuah mobil hitam melaju kencang yang langsung menabrakannya kepada mobil Hina yang sedang terparkir. Dan akibatnya wanita yang ia sukai alias Hina mengalami sekarat akibat tabrakan dan ledakan mobil itu. Melihat hal itu, Takemichi pun berusaha menolong Hina yang sedang terjebak di dalam mobil. Namun sayangnya setengah tubuh Hina pun terjepit dan susah untuk dikeluarkan. Lalu Takemichi yang sedih pun memeluknya dan mengatakan bahwa ia sangat menyayangi Hina dari dulu sampai sekarang juga. Dan di momen sedih ini, Hina pun langsung mendorong Takemichi agar keluar dari mobilnya. Yang mana pada saat itu juga mobil itu pun langsung meledak kencang yang membuat Hina tewas seketika. Tentu saja Takemichi pun sangat sedih sekali karena harus kehilangan wanita yang sangat ia sayangi untuk kedua kalinya. Keesokan harinya, Takemichi pun pergi ke rumahnya Hina lagi untuk berduka. Ketika di sana, ia pun menghampiri Naoto, yaitu adiknya Hina, untuk menjabat tangannya agar ia bisa kembali ke masa lalu lagi untuk menyelamatkan Hina dari kematian ini. Mendengar hal itu, Naoto pun menolaknya karena dengan cara apa Takemichi bisa menyelamatkan kakaknya itu. Takemichi pun langsung menjawab bahwa ia akan menjadi ketua Toman untuk menyelamatkan Hina. Mendengar hal itu, Naoto pun sedikit terkejut. Lah, kok ingin jadi ketua Toman dan apa hubungannya geng Tokyo Manji dengan kematiannya Hina ini? Dan dijelaskan semuanya di sini hubungan apa geng Tokyo Manji dengan kematiannya Hina. Yang mana orang yang telah menabrak Hina semalam tadi ternyata perbuatannya geng Tokyo Manji, cuy. Dan kini geng Tokyo Manji itu telah dikenal sebagai organisasi jahat. Padahal dulunya geng Tokyo Manji merupakan geng yang sangat baik. Dan siapa sangka ketua geng Tokyo Manji yaitu Maiki telah menjadi brutal dan jahat. Semua ini terjadi akibat kisah Kiteta yang telah berhasil menghasut dan mengendalikan Maiki agar menjadi jahat seperti ini. Lalu Naoto pun membawa Takemichi ke sebuah penjara untuk menemui seseorang yang tak disangka-sangka mereka akan menemui jagoan kita semua, cuy, yaitu Draken yang sedang berada di dalam penjara akibat kasus pembunuhan. Tak hanya itu, Draken juga telah divonis hukuman mati untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Dan ini juga salah satu penyebab mengapa Maiki telah merubah gengnya menjadi organisasi kriminal. Ketika di sana, Draken pun sangat bahagia sekali karena Takemichi yang telah menjenguknya. Lalu ia pun menanyakan kabar Takemichi. Mendengar hal itu, Takemichi pun menjawab bahwa ia baik. Lalu ia pun kembali bertanya mengapa Draken bisa dipenjara dan akan dihukum mati. Mendengar hal itu, sontak saja Draken pun langsung emosi dan ingat dengan si kisah Kiteta yang telah membuatnya di penjara. Lalu Draken pun menjelaskan semuanya, yang mana pada saat itu Draken nekat menyerang markasnya kisah Kiteta untuk membunuhnya.
Dikarenakan ia yang merasa tidak terima karena Kisaki Teta telah mengambil alih Tokyo Manji dari Maiki dan dirinya. Draken berpikir kalau saat itu ia berhasil membunuh Kisaki, mungkin saja dirinya tidak akan menderita seperti ini, dan geng Tokyo Manji juga tidak akan menjadi organisasi kriminal seperti saat ini. Setelah menceritakan semuanya, Draken pun menyuruh Takemichi untuk segera pergi dari kota Tokyo, dikarenakan Kisaki Teta pasti akan mengincar dan membunuh Takemichi juga. Setelah mendengar semua cerita itu, Noto dan Takemichi pun akhirnya tersadar bahwa untuk menyelamatkan Hina dari kematian adalah dengan cara mencari dan membunuh Kisaki Teta. Namun sayangnya Takemichi tidak tahu wujud atau bebenguknya Kisaki. Namun meskipun begitu, ia pun berencana akan tetap menjadi pemimpin geng Tokyo Manji di masa lalu demi bisa merubah takdir sekarang. Lalu Takemichi dan Naoto pun saling berjabat tangan agar Takemichi bisa kembali ke masa lalu. Dan akhirnya Takemichi pun telah berhasil ke masa 10 tahun yang lalu dengan sosok Takemichi yang menjadi berandalan. Di sana ia pun kebingungan karena tiba-tiba sudah berada di tempat berendam. Tidak lama kemudian Maiki dan Draken pun datang menghampirinya yang mengajak Takemichi untuk ikut bersamanya ke rapat geng Toman. Sesampainya di sana, para pasukannya pun langsung menunduk kepada Maiki dan Draken sebagai penghormatan terhadap ketua dan wakil ketua geng Toman. Dan rupanya di pertemuan kali ini Maiki akan menunjuk ketua divisi ketiga baru untuk menggantikan Pachin yang sedang dipenjara remaja akibat membunuh Osanai di scene awal tadi. Di sini Takemichi pun dengan pedenya berpikiran bahwa dirinya itu akan ditunjuk menjadi ketua divisi ketiga oleh Maiki, mengingat ia yang sudah akrab dan menjadi teman baiknya Maiki. Akan tetapi dugaannya salah karena Maiki tidak menunjuknya, melainkan Kisaki Teta lah yang ditunjuk oleh Maiki untuk menjadi ketua divisi ketiga. Sontak saja Takemichi pun langsung ngegebeg saat mendengar nama Kisaki Teta, karena ia yang menjadi penyebab Hina meninggal ada di depan bebenguknya. Lantas ia pun marah sekali kepada Kisaki dan ingin sekali membunuhnya. Sedikit penjelasan saja kalau Kisaki Teta ini adalah mantan gengnya Mobius yang telah dihancurkan oleh gengnya Tokyo Manji di film Tokyo Revengers pertama. Akan tetapi anehnya Kisaki Teta pun malah bergabung ke dalam gengnya Tokyo Manji yang telah menghancurkan gengnya itu. Lalu Takemichi pun dengan nekat menghajar Kisaki Teta sekaligus ingin menolak atas keputusannya Maiki yang telah menunjuk Kisaki menjadi ketua divisi 3. Dikarenakan Kisaki yang akan mengambil alih geng ini menjadi organisasi kriminal di masa depan. Dan untungnya anggota Toman yang lain juga ikut mendukung keputusannya Takemichi dan mendesak Maiki untuk merubah keputusannya itu. Namun sayangnya keputusan ini tidak bisa dirubah lagi dan tidak ada yang boleh menentang keputusan ketua. Di tengah kerusuhan itu datanglah seorang pria gondrong yang mampu membuat mereka terdiam juga. Ya, dia adalah Baji ketua divisi pertama geng Toman. Rupanya kedatangan Baji ke sana karena ia ingin menolak juga keputusan Maiki yang telah menunjuk Kisaki Teta menjadi ketua divisi ketiga. Akan tetapi sama dengan yang lain, keputusan sang ketua utama tetap tidak bisa dirubah. Bahkan Baji pun harus mendapat ketersinggungan dari Draken yang berkata mengapa Baji malah datang ke acara rapat ini. Karena ia yang tidak diundang, karena Baji yang tidak ikut tawuran saat melawan Mobius di Tokyo pertama. Mendengar itu sontak saja membuat Baji sakit hati dan merasa tidak dianggap. Di saat itu juga ia pun memutuskan untuk keluar dari geng Toman ini. Sebelum pergi ia pun berkata kepada Maiki bahwa dirinya akan menjadi musuh besar geng Toman.
Yang ternyata Baji akan bergabung masuk ke dalam gengnya Valhalla yang menjadi rival geng Toman. Ketika di tangga, ia pun sudah ditunggu oleh Kagetora untuk menyambut kedatangannya yang akan bergabung ke geng Valhalla. Balik lagi ke markasnya Toman, di sana Takemichi pun langsung dihajar hingga pingsan oleh Kisaki Teta. Singkatnya, Takemichi pun akhirnya siuman dari pingsannya, dan ia pun terkejut saat melihat tempat itu sudah kosong dan hanya menyisakan Maiki saja yang sudah menunggunya dari tadi. Melihat hal itu, Takemichi pun mencoba memberanikan diri untuk bertanya lagi kepada Maiki, alasan telah menunjuk Kisaki menjadi ketua divisi 3. Padahal Maiki sendiri sudah tahu kalau Kisaki Teta merupakan mantan geng Moebius yang telah geng Toman hancurkan. Yang sudah pasti bergabungnya Kisaki ke dalam geng Toman pasti ada niat terselubung untuk menghancurkan geng Toman dari dalam. Mendengar hal itu, Maiki pun setuju dengan pendapatnya Takemichi. Tetapi saat ini geng Toman membutuhkan pasukan yang besar untuk melawan Valhalla. Dan kebetulan sekali Kisaki Teta yang telah ia hancurkan membawa pasukan Moebius masuk ke dalam anggota geng Toman. Dan mau tidak mau Maiki pun harus memasukkan Kisaki Teta ke dalam geng Toman dan menjadi ketua divisi ketiga. Lalu Maiki pun bercerita bahwa ia, Draken, Baji, Mitsuya, dan Pachin merupakan orang yang mendirikan geng Toman ini. Namun sayangnya satu persatu dari mereka harus pergi dengan alasan yang berbeda-beda. Terutama Baji yang rela keluar dari geng Toman agar bisa masuk ke geng Valhalla yang merupakan geng rivalnya. Maka dari itu Maiki pun mengajak Takemichi untuk membuat kesepakatan. Jika Takemichi berhasil membawa Baji kembali ke geng Toman, maka ia akan mengeluarkan Kisaki dari geng Toman. Maiki kun. Baji Keisuke. Bajiをバルハラから連れ戻してくれ。Kisakiを外したきゃバジを連れ戻してこい。Keesokan harinya terlihat Takemichi yang sedang melamun tarik untuk memikirkan cara membawa Baji kembali dari geng Valhalla. Saat sedang melamun tarik, ia pun terkejut saat orang yang ia cintai yaitu Hina menghampirinya. Karena masa lalu Hina pun masih hidup cuy. Setelah itu Takemichi pun tidak sengaja bertemu dengan sahabat-sahabatnya yaitu Akun dan kawan-kawan. Di kelas, Takemichi pun memberitahu bahwa semalam tadi ia telah membuat kesepakatan dengan ketua geng Toman yaitu Maiki untuk membawa kembali Baji yang akan bergabung ke geng Valhalla, geng musuhnya. Sontak saja teman-temannya yang mendengarnya pun langsung terkejut, dikarenakan nama geng Valhalla ini sudah menyebar luas kemana-mana sebagai geng motor yang brutal. Dan saking kejam dan brutalnya geng ini, orang-orang menjuluki geng Valhalla sebagai geng malaikat tanpa kepala. Karena geng Valhalla yang tidak tahu siapa ketuanya. Lalu Akun menjelaskan bahwa di dalam geng Valhalla itu memiliki banyak anggota yang kuat. Yang pertama ada Osana yang telah ditusuk oleh Pachin. Imbasnya kini geng Valhalla pun diambil alih sementara oleh Hanma Suji. Lalu orang kuat selanjutnya adalah Kagetora. Namun yang menariknya ternyata Kagetora merupakan mantan anggota geng Toman sekaligus pendiri juga. Akan tetapi karena sesuatu, Kagetora pun malah berkhianat kepada geng Toman dengan cara bergabung ke dalam geng musuhnya sendiri. Tomanの一番隊隊長のバジケイスケを首のない天使反トーマンを掲げたクソでかいチームに鈴の音を持つ男. Tidak lama kemudian mereka semua pun dikejutkan dengan kedatangannya seorang pria beranting yang memiliki tato di leher. Yang tak lain orang itu adalah Kagetora yang sedang mereka perbincangkan. Rupanya kedatangan Kagetora ke sana karena ingin menemui Takemichi dan mengajaknya ke markas Valhalla. Dengan panik, Takemichi pun menyetujui ajakannya ke Kagetora. Yoshi, Valhalla iko. Cotto matte. Iku. Iku hitsu yo ne. Ketika di lorong sekolah, Takemichi pun sangat terkejut melihat para siswa yang sudah banyak yang tumbang dan babak belur karena dihajar oleh Kagetora. Hingga sampailah Takemichi di markas Valhalla. Terlihat di sana sudah ada Baji yang sedang menghajar wakil ketua divisi pertama, yaitu rekannya sendiri, yaitu Chipuyu. Hal itu Baji lakukan untuk memenuhi persyaratan agar bisa masuk ke dalam geng Valhalla. Sedangkan Takemichi sendiri ternyata diajak ke markas ini karena ingin dijadikan sebagai saksi bahwa Baji telah masuk ke dalam geng Valhalla.
yang nantinya Takemichi akan diperintahkan untuk melaporkan kepada Maiki tentang semua ini. Menyadari hal itu, Takemichi pun berusaha mengajak Baji untuk kembali ke geng Toman. Namun sayangnya Baji menolaknya karena ia dan Kagetora yang telah memiliki dendam besar kepada Maiki. Lalu Baji pun menceritakan semuanya ketika 2 tahun yang lalu, dia, Kagetora, Pachin, Mitsuya, Draken, dan Maiki telah membuat geng motor bernama Tokyo Manji alias Toman. Lalu mereka juga telah sepakat untuk menunjuk Maiki sebagai ketua mereka karena ialah yang terkuat. Setelah itu mereka berenam pun melakukan konvoi memotoran untuk merayakan pembuatan geng Toman ini. Terlihat wajah mereka yang sangat amat bahagia sekali yang menjunjung tali persaudaraan solidaritas yang tinggi. Akan tetapi berbeda dengan yang lain, Maiki ini malah konvoi menggunakan motor Mio. Dan sialnya lagi motor Mio-nya itu malah mati karena kehabisan bensin. Sebagai seorang ketua yang dihormati, kawan-kawannya pun langsung melakukan suit untuk menunjuk siapa orang yang akan membawa motor Maiki ke pom bensin. Dan sayangnya si Baji lah yang kalah, yang membuat dirinya pun harus mendorong motor Mio itu ke pom bensin. Hingga saat di tengah perjalanan, Baji pun tiba-tiba langsung dikepung oleh segerombol geng motor di jalanan yang ingin mengeroyoknya. Melihat hal itu, Baji pun mencoba melawannya dan terjadilah pertarungan solo versus squad. Meskipun solo, akan tetapi ia mampu melawan mereka. Ketika salah satu anggota geng itu ingin menghancurkan motornya Maiki, Baji pun langsung menghadangnya dengan badannya. Tidak lama kemudian datanglah Maiki ke sana yang ingin membantunya, disusul juga oleh Draken dan yang lainnya, sehingga mereka berenam pun langsung tawuran dengan geng motor itu yang telah mengganggu Baji. Tidak perlu dilakukan lagi, geng Toman pun berhasil membantahnya meskipun hanya berlima. Dan itulah asal muasal terbentuknya geng Tokyo Manji. Mantap. Di keesokan harinya, Kagetora pun secara diam-diam menemui Baji untuk mengajaknya mencarikan hadiah ulang tahun untuk Maiki. Lalu Kagetora pun membawa Baji ke sebuah bengkel untuk memperlihatkan sebuah motor yang akan mereka hadiahkan di ulang tahunnya sang ketua Toman. Mendengar hal itu, Baji pun bertanya dari mana uang untuk membeli motor itu. Sontak saja Kagetora pun menjawab, kita curi saja motornya. Senekat itu demi memberikan hadiah untuk sang ketua. Tentu saja Baji pun sempat menolaknya dikarenakan Maiki yang pasti tidak akan mau menerima hadiah curian. Namun Kagetora menjawabnya lagi, jangan beritahu Maiki bahwa motor yang akan mereka berikan hasil mencuri. Dan tololnya pada akhirnya Baji pun malah menyetujui rencananya Kagetora untuk mencuri motor itu. Di malam harinya mereka berdua pun mendatangi bengkel itu untuk mencuri motornya. Lalu mereka berdua pun berhasil masuk ke dalam dengan cara membobol pintu bengkel. Hingga saat akan membawa motor itu, Baji pun dikejutkan dengan si pemilik bengkel yang memergokinya. Menyadari hal itu, Baji pun berusaha untuk menyerangnya. Namun sayangnya pemilik bengkel itu kuat dan mampu menumbangkan Baji hanya dengan satu serangan saja. Lalu pemilik bengkel itu pun perlahan mendekati Baji untuk memperingatinya karena telah berani mencuri motornya. Hingga saat bebenguk si pemilik bengkel itu terlihat, Baji pun terkejut sekali kalau si pemilik bengkel itu ternyata Shinichiro, kakaknya Maiki. Di tengah kepanikannya itu, tiba-tiba saja Kagetora langsung membogem kakaknya Maiki dari belakang. Siapa sangka serangannya itu telah membuat kakaknya Maiki tewas di tempat. Sontak saja Kagetora pun sangat panik sekali ketika mengetahui kalau orang itu adalah kakaknya dari Maiki. Namun anehnya Kagetora yang panik pun malah menyalahkan Maiki atas kejadian ini, yang mana ia nekat mencuri motor sampai membunuh Bang Shinichiro akibat Maiki. Sedangkan Baji sendiri mencoba menenangkannya sambil mengatakan bahwa ia akan selalu menemani Kagetora apapun di depannya nanti.
マイキーのためにやったんだよ。マイキーが悪いんだよ。マイキーのためにやったんだよ。それ分かったからか、それ。Tidak lama kemudian, polisi pun datang ke sana untuk menangkap Baji dan Kajutora atas kasus pencurian dan pembunuhan. Terlihat di sana juga sudah ada Maiki yang merasa kecewa kepada temannya itu yang telah melakukan pencurian, bahkan sampai membunuh abangnya sendiri. Lalu Baji pun meminta maaf kepada Maiki karena tidak sengaja membunuh kakaknya. Sontak saja Maiki yang mendengarnya pun langsung terdiam sedih dan merasa tidak percaya kalau kakaknya telah mati dibunuh sahabatnya sendiri. Setelah menceritakan semuanya itu, wakil ketua geng Valhalla yaitu Hanma pun akhirnya percaya kepada Baji. Lalu ia pun resmi menerima Baji untuk bergabung ke dalam geng Valhalla. Setelah meresmikan anggota baru, Kajutora pun menyuruh Takemichi menyampaikan pesan kepada Maiki untuk berperang antara geng Valhalla versus Toman di akhir pekan nanti. Di hari itu juga Takemichi pun langsung memberitahukannya kepada Maiki dan kawan-kawan. Setelah itu kita pun diperlihatkan dengan Draken yang sedang mengobrol dengan Tatsuya. Dalam obrolannya itu, Draken pun merasa curiga akan ada sesuatu dengan geng Toman atas bergabungnya Kisaki ke dalam organisasi. Meskipun begitu, ia pun tidak bisa berbuat apa-apa karena sang bos yaitu Maiki telah menetapkan keputusannya untuk mengangkat Kisaki menjadi ketua geng divisi ketiga. Lalu Draken pun memberitahukan Mitsuya bahwa dirinya itu tidak akan ikut berperang melawan geng Valhalla. Alasannya karena ia tidak ingin melawan sahabatnya sendiri yang bergabung di geng Valhalla. Lalu Shin pun berganti kepada Takemichi lagi yang sedang dihampiri oleh seorang pria. Rupanya ia adalah Chipuyu, wakil ketua divisi 1 di geng Toman, alias orang kepercayaannya dari Baji. Lalu Chipuyu pun mengajak Takemichi untuk bekerja sama mencari cara membawa Baji kembali ke geng Toman. Lalu mereka berdua pun nekat pergi ke kandang singa lagi, yaitu geng Valhalla. Sesampainya di sana, pasukan geng Valhalla pun langsung ngariungnya untuk mengeroyok. Di tengah ketegangan itu datanglah Baji yang langsung menghajar mereka berdua. Pada akhirnya mereka berdua pun harus mengalami babak belur lagi. Meskipun begitu, mereka berdua pun tidak menyerah dan akan mencari cara lain untuk bisa membawa Baji masuk ke geng Toman lagi. Lalu Chipuyu pun mengajak Takemichi untuk menemui seseorang hingga sampailah mereka berdua di depan bar. Dan alangkah terkejutnya Takemichi saat mengetahui bahwa orang yang akan mereka tanyai ternyata Bang Kiyomasa. Di sana Chipuyu pun bertanya mengapa Kiyomasa rela mengkhianati geng Toman dan malah masuk ke geng Mobius yang kini sudah bubar. Mendengar hal itu, Kiyomasa pun menjawab bahwa dirinya itu merasa tersingkirkan dari geng Toman. Maka dari itu, ia pun memilih untuk masuk ke geng Mobius agar bisa mendapatkan jabatan yang tinggi. Namun sayangnya saat itu ia pun mendapatkan perintah untuk membunuh Draken jika ingin mendapatkan posisi tinggi di geng Mobius. Dan seperti kita tahu, Kiyomasa pun menyetujui demi sebuah jabatan. Akan tetapi yang membuat kita terkejut adalah orang yang memerintahkan Kiyomasa untuk membunuh Draken ternyata Kisaki Teta, cuy. Ketua divisi ketiga geng Toman saat ini, dan Hama, wakil ketua Valhalla, yang berarti mereka berdua ini memiliki hubungan dalam geng. Sontak saja Takemichi yang mendengarnya pun sangat terkejut dan ia pun akhirnya tersadar bahwa bergabungnya Kisaki ke geng Toman karena ingin menghancurkan geng Toman dari dalam. Dan Takemichi menyangka kalau Kisaki Tetalah ketua dari geng Valhalla sebenarnya. Di waktu yang sama, terlihat Maiki yang sedang dihasut oleh Kisaki Teta untuk menerima tantangan perang bersama geng Valhalla. Balik lagi kepada Takemichi yang mencoba untuk kembali ke masa sekarang agar bisa bertanya kepada Draken tentang semua yang telah terjadi di masa lalu. Lalu Takemichi dan Naoto pun datang ke penjara untuk menemui Draken lagi. Sesampainya di sana, Takemichi pun bertanya apakah benar ketua geng Valhalla yang sebenarnya itu adalah Kisaki Teta. Lalu Draken pun membantahnya karena ketua geng Valhalla itu ternyata, lah kok bisa jadi si Maiki ketua geng Valhalla.
Di part kedua ini cerita dibuka dengan gedung rongsokan yang memperlihatkan Hanma, sang wakil ketua geng Valhalla yang sedang bertemu secara rahasia dengan Kisaki Teta, ketua divisi 3 geng Toman. Wow, ada hubungan apa nih cuy? Sesuai kecurigaan kita bahwa memang benar Kisaki Teta memiliki hubungan dengan Hanma Shinji ini. Di sana Hanma pun merasa kagum dengan kecerdikannya Kisaki yang berhasil menghasut dan mengendalikan sang raja Toman, yaitu Babang Maiki. Mendengar pujian itu, Kisaki pun hanya tersenyum jahat saja. Cerita pun dibawa ke masa sekarang lagi. Terlihat Takemichi dan Naoto yang sedang berada di sebuah gudang. Pertemuannya Kisaki Teta bersama Hanma Shinji tadi di 10 tahun yang lalu. Siapa sangka kalau gudang ini juga pernah menjadi saksi berdarah dikarenakan tempat ini merupakan lokasi perang besar antara geng Toman dan geng Valhalla di 10 tahun yang lalu. Menurut info dari Babang tampan Draken bahwa Kagetora dengan sangat teganya menghabisi sahabat baiknya sendiri, yaitu Baji, yang membuat Babang Maiki merasa tidak terima sehingga ia pun membalasnya dengan membunuh Kagetora dan saling membunuh teman cuy. Dan karena tragedi itulah yang membuat Toman kalah perang, sekaligus membuat Babang Maiki juga harus terjebak di bawah naungannya Kisaki Teta. Sontak saja Takemichi yang mengingatnya pun langsung terjatuh lemas dan ia pun bersumpah akan balik lagi ke masa lalu untuk menjadi pemimpin geng Toman demi merubah takdir Babang Maiki dan Draken, sekaligus membangkitkan Hina kembali yang sudah meninggal di masa kini. Dan kini misi utamanya adalah kembali ke masa lalu untuk menghentikan rencana jahatnya Kisaki yang ingin menguasai Toman agar Toman tidak menjadi organisasi kriminal di masa sekarang. Sampai sini paham cuy? Kalau paham kita lanjut lagi. Ketika masih sedang berada di sana, Takemichi dan Naoto pun sangat-sangat dibuat terkejut saat tidak sengaja melihat ada Babang Maiki yang sedang sibuk mencari sesuatu di gudang itu. Melihat hal itu, Takemichi pun menghampirinya. Namun sialnya Babang Maiki pun malah panik dan langsung berlari sambil membawa karung yang telah didapatkannya. Entah apa yang sedang dibawa oleh Babang Maiki atau itu hanyalah halusinasi Takemichi saja. Sehingga Takemichi pun langsung meminta Naoto untuk mengirimnya ke masa 10 tahun yang lalu agar ia bisa segera merubah takdir Babang Maiki dan Hinata. Sampai akhirnya mereka berdua pun berjabat tangan dan seketika Takemichi pun langsung terkirim secara COD dengan cepat ke masa lalu. Tepatnya di atap sekolah yang sedang kencan bersama Hina. Di sana Takemichi pun langsung terharu karena melihat Hina yang masih hidup. Setelah itu Takemichi pun berpamitan kepada Hina untuk pergi ke suatu tempat. Yang tidak lain Takemichi akan pergi ke gudang tadi untuk mencegah Kisaki Teta yang sedang merencanakan misi jahatnya untuk menguasai Tokyo Manji. Terlihat di gudang itu Kisaki yang sedang memberikan arahan kepada para anak buahnya untuk bergerak rapih dalam rencana jahatnya. Di tengah arahan itu Kisaki pun sangat dikejutkan dengan kedatangannya Takemichi yang sudah mengetahui rencana jahatnya. Dengan penuh emosi Takemichi pun meminta Kisaki untuk menghentikan semua rencana busuknya. Namun sialnya si koplak Kisaki pun membantahnya dengan berkata bahwa ia sangat setia kepada geng Toman dan tidak mungkin memiliki rencana jahat ke gengnya sendiri. Mendengar hal itu Takemichi pun tidak mempercayainya dan menjawab bacot ya goblok. Karena ia sudah tahu semua rencana busuknya. Tidak hanya itu, tololnya Takemichi secara terang-terangan malah memberitahukan Kisaki Teta bahwa dirinya yang akan menjadi pemimpin Toman untuk merubah takdir masa depan. Mendengar hal itu sontak saja mereka semua pun langsung tertawa terbahak-bahak karena pria cupu seperti Takemichi yang ingin menjadi bos Toman. Tomanをお前の思い通りにはさせねえぞ。俺が東卍のトップになって。俺は総長を守って東卍を。お前の底辺が東卍のトップ。俺がさせねえ。Ketika sedang asik tertawa, tiba-tiba saja datang segerombol geng Valhalla yang dipimpin oleh Hanma muncul yang langsung mengepung Kisaki and the gang. Sampai akhirnya mereka semua pun berlari dan tawuran besar pun terjadi. Terlihat Kisaki and the gang pun sangat terpojok sekali dikarenakan kalah jumlah. Begitupun dengan Takemichi yang langsung ikut disiksa oleh mereka. Namun di luar dugaan, Kisaki yang dianggap jahat pun malah menolong Takemichi dan menyuruhnya untuk segera keluar dari gudang itu. Dan seperti yang kita tahu itu hanyalah pura-pura saja cuy. Dengan cepat Takemichi pun berusaha menghindari mereka agar bisa keluar dari gudang itu. Yang pada akhirnya ia pun harus pingsan karena terkena tonjokan keras di bebenguknya.
Namun tak apa yang terjadi, scene pun malah langsung di-cut kepada Takemichi yang sudah siuman dari pingsan dan berhasil selamat dari tawuran tadi. Dan terlihat ia yang sudah mengobrol berdua bersama wakil ketua divisi 1 yaitu Chipuyu. Dalam obrolan itu Takemichi pun curhat tentang dirinya yang malah dibuat merasa ragu dengan Kisaki Teta antara baik atau jahat. Mengingat ketika tawuran tadi Kisaki malah membantunya dan menyuruhnya untuk menyelamatkan diri. Sedangkan di sisi lain ia juga merasa ragu kalau sebenarnya Kisaki hanya berpura-pura baik saja. Mendengar hal itu Chipuyu pun hanya tersenyum tipis saja sambil menjawab, berat juga beban lu ya. Sontak saja jawaban itu pun malah membuat Takemichi terharu dengan Chipuyu yang mengerti dengan penderitaannya. Setelah itu giliran Chipuyu yang bercerita juga. Awal mula ia bisa bertemu dengan Bang Baji sekaligus bergabung dengan geng Toman. Seperti biasa kita dibawa ke flashback dulu, yang mana saat itu Chipuyu merupakan seorang murid baru yang memiliki ambisi untuk menjadi raja di sekolahan. Dan siapa sangka Chipuyu ini sangatlah kuat sekali dan berhasil membantai para senior-seniornya. Pembantaian ini pun telah membuat teman-temannya merasa kagum dan tertarik dengannya, sehingga mereka pun mengajak Chipuyu untuk menguasai sekolah itu. Lalu mereka pun memberitahukan bahwa di kelas 3 ada seorang murid yang tidak naik kelas. Dan rumornya juga orang itu pernah masuk penjara remaja. Yang tidak lain orang yang mereka maksud adalah Bang Baji. Mendengar hal itu Chipuyu pun tanpa banyak basa-basi langsung pergi ke atap untuk menemui Baji dan menantangnya baku hantam. Namun ketika sampai di kelas ia terkejut karena orang yang dirumor-rumorkan kuat dan pernah masuk penjara malah terlihat cupu. Baji Keisuke ってどいつ1組の松野千冬てめえバカだなバカ。 Lalu ia pun menghampiri dan memperkenalkan diri kepada Bang Baji. Tanpa rasa takut dan basa-basi Chipuyu pun malah bertanya alasan Baji pernah masuk penjara. Namun Baji tidak menggubrisnya dan tetap fokus dengan tugas sekolahnya yang sedang ia kerjakan. Namun entah mengapa Chipuyu yang melihat tugas Bang Baji salah langsung mengajarkannya dan membantu Bang Baji menyelesaikan tugas sekolahnya itu. Rupanya Chipuyu ini tergolong murid cerdas meskipun berandalan juga. Melihat hal itu Baji pun merasa tersentuh hatinya dan menganggap bahwa Chipuyu adalah orang yang baik. Karena ajakan duelnya yang tidak digubris, Chipuyu pun memutuskan untuk pergi saja dari sana. Hingga ketika dibawa sekolah, ia pun sangat terkejut saat melihat para senior-seniornya sudah menunggunya untuk balas dendam. Hal itu pun telah membuat teman-temannya Chipuyu ketakutan dan memutuskan untuk kabur. Namun tidak dengan Chipuyu yang memutuskan untuk melawan mereka sendirian. Mantap Chipuyu. Namun sialnya Chipuyu sangat kewalahan dan terus dihajar oleh mereka. Di tengah pengeroyokan itu tiba-tiba saja Baji muncul yang langsung berteriak untuk menghentikan pengeroyokan ini. Sontak saja mereka pun langsung menertawakan Baji yang terlihat culun tanpa mereka sadari kalau orang yang sedang mereka tertawakan adalah Bang Baji, ketua divisi geng Toman. Dan betul saja Bang Baji pun langsung membuka ikat kepalanya sambil memperkenalkan diri kalau ia adalah ketua divisi geng Tokyo Manji. Dan ora, Bang Baji pun langsung berlari untuk menghadapi mereka semua. Sehingga terjadilah pertarungan solo versus squad. Tidak perlu dipertanyakan lagi, Bang Baji pun dengan sangat mudahnya membantai mereka. Bahkan saking kuatnya, Bang Baji pun tidak mendapatkan luka sedikit pun. Dan tentu saja hal itu telah membuat Chipuyu merasa terkejut dan terheran-heran akan kekuatan dari Baji yang bisa membantai semua lawannya itu. Lalu Baji pun membantu Chipuyu untuk berdiri sambil mengancam para senior-senior itu untuk jangan pernah menyentuh Chipuyu yang merupakan rekannya. Setelah itu Baji pun mengajak Chipuyu untuk pulang ke apartemennya. Dan di sana mereka berdua pun langsung memasak mie instan yang dibagi dua. Meskipun begitu Chipuyu pun merasa terharu dengan kebaikannya Bang Baji. Sehingga disinilah awal ia memutuskan untuk hormat dan mengikuti Baji kemanapun ia pergi. Sampai akhirnya ia pun kini telah diangkat menjadi wakil ketua divisi 1 alias orang kepercayaannya Bang Baji.
Maka dari itu Chipuyu pun masih mempercayai Baji hingga sampai saat ini, dan ia juga percaya Baji memiliki alasan lain dengan bergabung ke geng Valhalla. Lalu Takemichi yang mendengarnya pun meminta Chipuyu untuk mengantarkannya besok menemui Bang Baji, karena ada sesuatu hal penting yang ingin ia sampaikan. Keesokan harinya Chipuyu dan Takemichi pun terlihat sedang dalam perjalanan menuju apartemennya Baji. Hingga ketika di bawah apartemen, mereka berdua pun tidak sengaja bertemu dengan Baji yang ingin pergi ke markas Valhalla. Melihat hal itu, Takemichi pun dengan cepat langsung menghadangnya. Lalu Takemichi pun meminta Baji untuk jangan pergi ke markas Valhalla, apalagi sampai ikut perang antara geng Valhalla versus Toman pada hari Halloween nanti. Karena di masa depan Baji telah dikabarkan terbunuh dalam perang ini. Tidak hanya itu, Takemichi juga memperingatkan bahwa kisah kita merupakan orang yang jahat, yang telah merencanakan semua kekacauan ini. Mendengar hal itu, Baji pun hanya pelangap-pelongo saja karena tidak mengerti dengan ucapannya Takemichi itu. Meskipun begitu, ia pun tidak memperdulikannya dan akan tetap pergi ke markasnya Valhalla. Tidak ada pilihan lain, Takemichi pun malah nekat menantang Baji untuk duel dengan syarat jika ia menang maka Baji harus menuruti ucapannya, yaitu tidak ikut di perang geng Valhalla versus Toman. Mendengar hal itu, sontak saja Baji pun marah dan langsung menghajar Takemichi yang dianggap telah meremehkannya. Dengan lantang, Baji pun berkata bahwa ia merupakan orang terkuat di geng Toman, yang sudah pasti dirinya itu tidak akan terbunuh di perang nanti. Lalu Baji pun terus-terusan menghajar Takemichi sambil berkata bahwa geng Toman itu adalah musuhnya dan ia tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Takemichi. Namun untungnya penghajaran itu pun berhasil dihentikan oleh Chipuyu yang menahan Bang Baji. Malam harinya Takemichi pun menemui Maiki untuk meminta maaf karena ia telah gagal membawa Baji kembali dari Valhalla. Untungnya Maiki yang baik hati dan suka menabung di warung tidak menyalahkan Takemichi, dikarenakan Baji sendirilah yang sudah mengkhianati Toman. Dengan penuh kesedihan, Bang Maiki pun bercerita tentang masa lalunya bersama Baji, yang dimana tempat ini ia sering gegelutan dengan Baji dan kawan-kawannya untuk bersenang-senang. Dan sayangnya, kali ini Maiki pun harus bertarung sungguhan dengan Baji yang telah mengkhianatinya dan juga Kajutora yang merupakan temannya. Sebab dirinya itu sudah membulatkan tekadnya untuk melawan Valhalla dan tidak akan segan lagi melawan Baji dan Kajutora yang merupakan sahabat dekatnya sendiri. Setelah berkata seperti itu, Babang Maiki pun langsung mengumpulkan semua anggotanya untuk mengumumkan bahwa besok adalah hari Halloween, yang dimana di hari esoklah mereka harus mempersiapkan diri untuk melakukan tawuran besar dengan geng Valhalla, tanpa adanya Mitsuya yang masih dirawat di rumah sakit. Sedangkan Pachin masih di penjara. Meskipun begitu, ia meminta pasukannya untuk jangan pernah gentar dan mundur dalam perang ini. Mantap! Sontak saja semua pasukannya pun langsung bersorak kencang untuk membakar semangat dalam diri mereka. Sedangkan Takemichi dan Chipuyu yang mendengarnya pun malah menjadi resah sebab kekhawatiran yang selama ini dipendam malah akan terjadi. Namun meskipun begitu, Takemichi dan Chipuyu tidak bisa berbuat apa-apa lagi setelah sang ketua yaitu Babang Maiki telah membulatkan keputusannya untuk berperang. Di tengah pidatonya, Maiki pun tertunduk sedih dan meminta maaf kepada semuanya karena ia tidak bisa menerima kenyataan yang harus tetap bertarung melawan sahabatnya sendiri. Oleh karena itu, Maiki pun memohon kepada semuanya untuk meminjamkan kekuatan mereka karena besok mereka akan menghancurkan geng Valhalla dan membawa Baji kembali ke geng Toman. Tidak lupa, Maiki juga meminta maaf kepada Draken karena tidak bisa menyampingkan persahabatannya sebagai seorang pemimpin. Namun Draken pun menyemangati kembali Maiki dengan berkata kalau sorakan semua anggota Toman tadi adalah sebuah bukti
bahwa Maiki telah benar membuat keputusan yang tepat. Sampai akhirnya Bang Maiki pun kembali tersenyum meskipun dengan senyuman yang palsu. 一瞬ガキになっていい。ダチとは戦えね俺総長失格かな。え。火を東満に取り戻す。この体勢が答えじゃろ。 Dan sikatnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba juga. Lalu kita pun dibawa ke sebuah gudang rongsok yang dimana tempat inilah geng Valhalla dan Tokyo Manji akan berperang. Terlihat di sana juga sudah ada Haitama bersaudara ini bebenguknya yang merupakan perwakilan dari geng distrik untuk menjadi saksi tawuran ini. Lalu ada Roppongi Tambun dari geng Naik Das. Terakhir ada Hansen dari geng Ikebukoru, Black Criminal, dan 4 orang inilah yang akan menjadi wasit di perang Halloween berdarah ini. Sebab perang inilah yang akan menentukan apakah geng Toman atau Valhalla yang akan pantas menjadi bagian dari aliansi geng Tokyo yang besar. 今日の勝者が東京のトップに近づくからな。東京卍かい。バルハラ。 Tidak lama kemudian datanglah geng Valhalla dan Toman yang saling berhadapan untuk berperang. Lalu Bang Draken pun maju ke depan sebagai perwakilan dari geng Toman. Sedangkan dari geng Valhalla ada Kazutora, mantan sahabatnya sendiri. Kemudian Hansen sebagai wasit pun menanyakan kepada mereka berdua apakah tawuran ini akan menjadi duel masing-masing anggota terkuat atau menjadi pertempuran sekaligus. Mendengar hal itu, Draken pun memilih untuk memberikan keputusan sepenuhnya kepada Kazutora sebagai geng penantang. Dengan syarat Draken meminta jika geng Toman menang maka mereka akan membawa Baji kembali ke geng Toman. Sontak saja ucapan itu pun malah membuat Kazutora kesal karena merasa telah diremehkan. Tanpa rasa takut ia pun langsung menghajar Hansen si wasit dan mengatakan bahwa tidak perlu ada wasit ataupun peraturan karena tujuan Valhalla adalah untuk menghancurkan Toman dan membunuh Maiki. Dengan kata lain ucapan Kazutora tadi memutuskan untuk perang langsung tanpa ada peraturan apapun. 全員で乱戦か。 味を返してもらう。お前らが売ってきた喧嘩だ。そっちが決める。バルハラはてめえらをなぶり殺しに来たんだよ。 Hingga akhirnya kedua geng ini pun ancang-ancang dan langsung berlari untuk berperang. この日をずーっと待ってたさ。 Lalu Kazutora yang penuh emosi pun menghampiri Maiki dan ingin langsung berhadapan dengannya. Namun Draken menahannya dan mengatakan bahwa terlalu cepat bagi Kazutora untuk mendekati ketuanya. Sialnya Hanma pun muncul untuk menghadapi Draken agar bisa membiarkan Kazutora yang ingin melawan Maiki. Terlihat dalam perang ini geng Toman mulai sedikit terpojok dan kewalahan mengingat pasukan geng lawan yang banyak. Ditambah lagi tidak adanya Mitsuya dan Pachin. Bahkan Draken juga dibuat kesulitan ketika melawan Hanma karena kerocok-rocoknya geng Valhalla yang terus mengganggunya. Sedangkan Takemichi yang berada di sana harus ikut bertarung juga melawan geng Valhalla yang terus menyerangnya. Meskipun begitu, ia pun terus memantau gerak-gerik Kisakiteta di atas yang terlihat ingin melakukan sesuatu yang mencurigakan. Sialnya Takemichi pun harus terjatuh karena tidak sanggup menahan serangan pasukan Valhalla yang banyak. Akan tetapi untungnya Chipuyu datang membantu dan menyemangati Takemichi untuk terus bangkit agar bisa memantau terus Kisaki. Sampai akhirnya perkataan itu pun telah membuat Takemichi bangkit lagi untuk bertahan dalam tawuran ini. Balik lagi kepada Babang Draken yang terus-terusan menghajar pasukan Valhalla yang mencoba menyerangnya. Saking banyaknya geng Valhalla membuat Draken pun mulai kewalahan menahannya. Begitupun dengan anggota lain yang sudah banyak terkapar dan tersisa tinggal sedikit saja yang masih bangkit. Melihat hal itu, Takemichi pun berteriak kencang untuk menyemangati pasukan Toman agar mau kembali berjuang dan memenangkan perang ini.
Di tengah tawaran ini, kita pun sangat dibuat terkejut dengan kedatangannya Mitsuya. Dan kedatangan Mitsuya ini telah memberikan sedikit kekuatan besar bagi geng Toman. Mengingat dia merupakan orang terkuat sekaligus pemimpin divisi kedua geng Toman. Melihat hal itu, Draken pun merasa lega dan kembali bersemangat untuk menghampiri Hanma yang sedang menunggunya dari tadi. Sampai akhirnya terjadilah pertarungan solo versus solo antara Bang Draken versus Hanma. Balik lagi kepada Bang Maiki yang sedang duel dengan Kajutora. Dan hanya dengan beberapa pukulan saja Kajutora pun langsung kewalahan melawan sang ketua. Lantas ia pun langsung kabur ke atas tumpukan mobil untuk menghindari Maiki. Melihat hal itu, Maiki pun mencoba mengejarnya. Tapi tiba-tiba saja dua tangkurak bersaudara ini langsung menendang Maiki hingga terpental. Dan siapa sangka juga tendangan ini pun langsung membuat Maiki tidak mampu bangkit lagi. Melihat hal itu, Kajutora pun tersenyum jahat sambil mengambil sebuah senjata untuk ditakolkan kepada Bang Maiki. Sedangkan Draken dan Mitsuya yang melihatnya mencoba naik ke atas untuk membantu sang ketua. Namun sayangnya mereka terus ditahan oleh geng Valhalla yang membuat mereka berdua tidak bisa naik ke atas. Di saat Maiki lengah, Kajutora pun langsung melancarkan serangan dengan sebuah besi tepat mengenai kepala Maiki. Sontak saja serangan ini pun membuat mereka terkejut dan terdiam sejenak. Dan serangan ini pun sekaligus mengakhiri peperangan ini. Lalu Kajutora pun langsung berteriak menang untuk mengumumkan kemenangannya kepada geng Valhalla. Namun tidak semudah itu Perguso, karena Maiki yang kembali bangkit sambil berkata, "Seberapa bencikah kau Kajutora sampai kau menganggapku musuh?" Dengan penuh emosi Kajutora pun menjawab kalau Maiki adalah memang musuhnya, yang mana ia masih menyalahkan Maiki atas kejadian dirinya yang telah membunuh kakaknya Maiki, dan ia yang harus dipenjara. Dengan pemikiran yang anehnya, Kajutora berkata bahwa membunuh orang akan disebut sebagai penjahat, sedangkan membunuh musuh akan disebut sebagai pahlawan. Maka dari itu Kajutora pun harus membunuh Maiki yang merupakan musuhnya agar bisa menjadi pahlawan. Lalu Kajutora menyuruh dua tangkurak bersaudara ini untuk memegangi Maiki yang masih lemah, karena ia yang akan mengakhiri semuanya. Namun tanpa sadar perkataan tadi telah membuat Maiki benar-benar sangat marah sekali. Dan kini ia pun tidak segan lagi untuk menghadapi Kajutora. Maiki pun langsung menendang dua bersaudara ini dan menyerang Kajutora hingga terpental jauh. Setelah melancarkan serangan itu, Maiki pun langsung tertunduk diam meratapi kesedihannya. Bersama dengan itu, Kisaki yang melihatnya langsung memberikan kode kepada anak buahnya di geng Valhalla untuk memulai rencananya. Lalu anak buah Kisaki itu pun langsung berteriak kencang untuk membunuh Maiki yang masih tertunduk. Di saat mereka sedang lalengoh alias terdiam, seorang pria bertudung yang tidak lain anak buahnya Kisaki secara diam-diam menghampiri Maiki untuk membunuhnya. Namun untungnya Takemichi berhasil menahannya. Dan ia pun sangat terkejut sekali saat melihat bebenguknya kalau orang itu merupakan anggota divisi 3 Toman yang pernah menertawakannya. Di tengah keterkejutannya itu, tiba-tiba saja Kisaki langsung menendang si pria bertudung itu yang merupakan anak buahnya sendiri, agar geng Toman tidak mencurigainya. Tokyo Manjikai 3 Bantai Taichou Kisaki. Dan jelas saja hal ini telah membuat Draken termasuk anggota geng Toman lain akhirnya benar-benar mempercayai Kisaki Teta, tanpa mereka sadari bahwa semua ini merupakan bagian dari rencana jahat Kisaki Teta. Dan hanya Takemichi dan Chipuyu saja yang mengetahui dan sadar dengan rencana busuknya si Kisaki Edan ini.
Suasana pun benar-benar kembali tegang ketika Baji naik ke atas untuk menendang dan menghajar Kisaki Teta. Dan tak apa yang terjadi dalam benak pikirannya Baji, akan tetapi Baji menegaskan kepada mereka semua bahwa Kapten Ketua Divisi Ketiga bukanlah Kisaki Teta, melainkan Pachin. Mungkin Baji memang sudah tahu apa kebusukan dari Kisaki Teta, seperti Chipuyu dan Takemichi. Dengan emosi yang membara, Baji pun kembali menghampiri Kisaki dan berniat untuk membunuhnya. Melihat hal itu, Chipuyu pun berusaha mencegahnya dikarenakan jika Baji membunuh Kisaki, maka sudah dipastikan Baji pun tidak akan kembali ke geng Toman. Karena Baji yang sudah membunuh anggota geng Toman yaitu Kisaki. Sayangnya Baji yang sudah emosi malah tidak menggubrisnya, dan ia malah menyuruh Chipuyu dan Takemichi untuk melindungi Maiki saja. Dan di saat mereka sedang lengah, Kisaki pun mengambil kesempatan itu untuk mengadu dombakan kembali Kajutora dengan Baji, dengan mengatakan kalau Baji telah mengkhianati geng Valhalla dan Kajutora. Dan tentu saja perkataan ini pun telah membuat Kajutora marah dan berniat ingin membunuh Baji yang dianggap telah mengkhianatinya. Sementara itu di bawah, Draken malah sibuk bertarung dengan Hama. Dan terlihat pertarungan mereka berdua yang cukup sengit dan saling bertahan. Di tengah pertarungan itu, Draken pun akhirnya mendapatkan momen yang langsung membanting Hanma. Dan dengan serangan ini pun mengakhiri duel mereka dan Draken keluar sebagai pemenangnya. Begitu juga dengan Mitsuya yang berhasil mengalahkan lawannya walaupun hanya sendirian. Sedangkan Baji sendiri mampu meratakan semua anggota divisi 3 dengan mudahnya dan hanya menyisakan Kisaki Teta saja. Dan mau tidak mau Kisaki pun terpaksa harus melawan Baji. Tidak perlu diragukan lagi, Baji pun dengan sangat mudahnya mengalahkan Kisaki Teta. Karena Kisaki itu cupu, tidak bisa bertarung, tapi ia pintar. Setelah itu Baji pun menghampiri Kajutora untuk membantunya bangun sambil mengumumkan kalau geng Valhalla telah menang dalam perang ini. Namun siapa sangka Kajutora pun mengeluarkan sebuah pisau dan langsung menusuk Baji dari belakang. Dan sontak saja semua pasukan yang berada di sana pun hanya melohok saja melihat Kajutora yang tega membunuh sahabatnya sendiri. Di tengah suasana hening ini, Maiki pun bangkit langsung menendang Kajutora hingga terpental jauh. Di sini Takemichi pun benar-benar marah dan merasa tidak percaya kepada Kajutora yang tega membunuh sahabatnya sendiri. Dengan penuh emosi, Maiki pun menghampiri Kajutora dan menghajarnya habis-habisan. Sambil memukuli Kajutora, Maiki mengatakan kalau sebenarnya ia sangat ingin membunuh Kajutora setelah bebas dari penjara. Namun Baji terus-terusan memohon agar ia memaafkan Kajutora setelah semua yang Kajutora lakukan. Maiki merasa kehadiran Kajutora hanya akan menghancurkan hal-hal berharga bagi Maiki. Sehingga kali ini Maiki sama sekali tidak bisa memaafkan Kajutora dan akan benar-benar membunuhnya. Melihat hal itu, Draken dan Mitsuya pun berusaha menahan Maiki agar tidak membunuh Kajutora. Sementara Takemichi hanya bisa terdiam menyesal karena telah gagal merubah takdir di masa depannya. Di tengah pembantaian itu, mereka pun dibuat terkejut lagi oleh Baji yang ternyata belum mati dan menghampiri Maiki. Dengan kondisi yang sangat lemah, Baji pun memaksakan untuk berjalan menghampiri Maiki demi menghentikan penghajaran itu.
Sambil berjalan, Baji pun mengucapkan terima kasih kepada Maiki yang selama ini masih mempercayainya. Tidak lupa ia juga berkata kepada Kajutora untuk jangan cemas, karena dirinya tidak akan mati hanya dengan tusukan seperti ini. Akan tetapi secara tidak diduga, Baji pun justru malah menusuk dirinya sendiri. Dan hal itu ia lakukan agar Maiki mau memaafkan Kajutora dan tidak membunuhnya. Karena ia mati bukan ditusuk oleh Kajutora, melainkan dirinya sendiri. Lalu Baji pun menyampaikan pesan kepada Takemichi kalau Kisaki adalah musuh. Karena Kisaki merupakan orang yang membawa Kajutora masuk ke dalam Valhalla dan memanfaatkan balas dendamnya untuk mengacaukan Toman. Baji memberitahukan kepada semuanya bahwa ia mati oleh dirinya sendiri, sehingga tidak ada alasan bagi Maiki untuk membunuh Kajutora. Karena Baji menganggap Kajutora, Maiki, Draken, Mitsuya, dan Pachin adalah sahabatnya yang paling berharga, dan ia tidak ingin ada perselisihan di antara mereka. Kemudian Baji pun menitipkan Maiki dan Toman kepada Takemichi dan berterima kasih kepada Chippuyu karena sudah mau menemaninya selama ini, hingga akhirnya Baji pun pergi mokad. Sedih sekali cuy. マイキー妃は敵だ。カズトラを殺す理由はもうお前に託す。Kematian Baji pun telah membuat semuanya sangat terpukul, terutama Maiki yang benar-benar merasa kehilangan sahabat kecilnya itu. Lalu Maiki pun secara perlahan mendekati Baji. Namun Kajutora malah menahannya dan memaksa Maiki untuk membunuhnya saja. Dan tentu saja Maiki yang masih emosi pun tanpa ragu langsung menghajar Kajutora hingga tidak berdaya. Dan ia akan mengabulkan permintaan Kajutora. Semua orang di sana tidak mampu menghentikan Maiki yang sedang mengajar Kajutora. Bahkan Takemichi yang mencoba menahannya pun malah balik dihajar hingga ngaceleng. Dan ketika ia terjatuh, Takemichi pun tidak sengaja menjatuhkan sebuah jimat milik Baji. Untungnya Maiki pun tidak sengaja melihatnya dan ia pun akhirnya tersadar juga dan berhenti mengajar Kajutora. Di sini Maiki pun curhat bahwa orang yang menciptakan Toman bukanlah dirinya, melainkan adalah Baji. Yang dimana pada saat 2 tahun yang lalu Baji mengusulkan kepada teman-temannya agar mereka membentuk geng mereka sendiri. Bahkan di saat itu Baji juga telah menentukan peran mereka semua dan menunjuk Maiki sebagai ketuanya. Sehingga terciptalah geng Toman yang diambil dari nama Maiki dan kota kelahiran mereka. Di hari pembentukan mereka semua berdoa di sebuah kuil dan memberikan kantung jimat itu pada Baji karena ialah orang yang menciptakan Toman. Baji menginginkan sebuah geng yang setiap anggotanya mau berkorban nyawa demi satu sama lain, dan saat ini Baji telah menunjukkan tekad itu demi geng Toman. Maiki pun menyesal karena sudah membiarkan Baji berjuang sendirian untuk menanggung semua masalah di Toman. Sambil menangis, Maiki pun meminta maaf kepada Baji atas semuanya. チーム作んねえか。いいよ俺らは特攻隊だろ。どうよ。総長は無敵のマイキー。俺らの全てをお前に預ける。ごめんなバジ。Beberapa hari kemudian, Chippuyu yang masih berduka menghampiri makam Baji dan curhat kalau ia masih belum menemukan orang yang harus ia ikuti sebagai kapten divisi 1 di Toman. Chippuyu juga membawakan mie goreng sebagai bentuk penghormatan kepada Baji karena telah mau menyelamatkannya di waktu itu. Di sisi lain, Draken mengunjungi Kajutora yang saat ini telah kembali masuk penjara karena telah menusuk Baji. Draken membawa pesan dari Maiki kalau Maiki telah memaafkannya, dan mulai saat ini maupun kedepannya Kajutora tetaplah anggota dari geng Tokyo Manji. Mendengar hal itu, Kajutora pun menangis terharu. Malam harinya, Takemichi pun menyempatkan waktunya untuk berkencan dengan Hinata sebagai tanda maafnya, karena salahnya mereka tidak bisa melewatkan malam Halloween bersama. Namun di malam itu juga, tiba-tiba Takemichi meminta putus dengan Hinata. Takemichi tidak ingin Hinata terlibat bahaya jika terus bersamanya. Takemichi juga ingin Hinata hidup penuh bahagia bahkan sampai saat di masa depan. Dan dengan berat hati, Takemichi pun pergi meninggalkan Hinata sendirian di markas Toman. Mungkin untuk kalian yang sudah membaca manga dan animenya sudah tahu alasan kenapa Takemichi memutuskan Hina cuy. Scene berganti di markas Toman, kita pun diperlihatkan dengan Takemichi yang dilantik sebagai kapten divisi ke-1 yang baru menggantikan Baji. Takemichi memberikan kata sambutan di depan semuanya termasuk Kisaki yang masih berada di Toman. Takemichi akan memenuhi tanggung jawabnya sebagai salah satu kapten Toman.
dan tidak akan membiarkan orang lain berbuat semaunya dengan Toman. Takemichi dengan percaya diri mengatakan kalau ia akan berjuang menjadi pemimpin Toman. Mendengar hal itu, semua orang pun sangat kagum dengan Takemichi dan bersorak. Dan film pun tamat cuy, mantap. Kita tunggu season selanjutnya kalau masih ada cuy.